Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Arif Badarudin dari kelas Teknik Informatika 1A. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Dosen pengampu Pak Zaid Romegarmair, ST MCS. Baiklah, saya akan mengenalkan bahasa pemrograman Python. Apa itu bahasa pemrograman Python? Bahasa pemrograman Python adalah suatu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming, serta menggunakan semiotik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan mengumpulkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar, serta komprehensif. Walau Python tergolong bahasa pemrograman yang tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Berikutnya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Per 2020, Python menduduki urutan pertama bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia. Berikutnya adalah software dan aplikasi terkenal yang dibuat dengan Python. Yang pertama adalah Instagram, kedua Facebook, ketiga YouTube, keempat Spotify, kelima Mozilla Firefox, keenam Pinterest, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah sejarah Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990, kemudian dirilis pada tahun 1991. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya pada awal 2000 terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Berikut adalah rilis dan update pada Python. Python dikembangkan pada 1990 dan dirilis pada 1991. Python pertama, yaitu Python 1.0, mendapat update pada Januari 1994. Update terakhir pada Python 1 adalah Python 1.6 pada 5 September tahun 2000. Python kedua, yaitu Python 2, muncul pada 16 Oktober tahun 2000. Update pertama pada Python ini yaitu update Python 2.1 pada 17 April 2001. Update terakhir yaitu pada Python 2.6 pada 1 Oktober tahun 2008. Berikutnya muncul Python 3.0 pada 3 Desember 2008. Update pertamanya yaitu pada Python 3.1 pada 27 Juni 2009 dan update terbarunya adalah Python 3.6 pada 23 Desember tahun 2016. Berikutnya, alasan mengapa kita harus belajar Python. Alasan yang pertama adalah mudah dipelajari. Alasan yang kedua, mudah digunakan, karena bahasa pemrograman ini dibuat sedemikian rupa dan memiliki library yang luas. Yang ketiga adalah open source atau gratis, yang berarti Python ini dapat diunduh dengan bebas. Yang keempat adalah library yang luas dan banyak. Banyak macam kode yang digunakan di dalamnya, seperti regular expression, documentation regeneration, unit testing, database, CGI, email, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah mendukung Internet of Things atau IoT yang baik. Python mampu menghubungkan benda-benda di sekitar lingkungan kita ke dalam jaring-jaring atau internet yang menghubungkan satu sama lain. Yang keenam adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Pada program dapat ditulis dengan semua sistem operasi. Berikut adalah sistem operasi yang didukung oleh Python. Yang pertama adalah Windows OS, yang kedua adalah Linux OS, ketiga Mac OS, keempat OS 2, yang kelima adalah Java Virtual Machine, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah menginstal interpreter.
Untuk menulis program, kita perlu menginstal interpreter pada Python. Maka kita harus mengunduh master program Python pada web python.org. Ketika sudah di-download, akan mendapatkan satu pack program Python yang siap diinstal. Pertama, harus masuk ke dalam direktori tempat menyimpan program Python. Kemudian, klik 2 kali untuk melakukan instalasi. Pilih install Pool or User untuk semua pengguna komputer bisa menggunakan interpreter ini. Pilih Next. Secara default, file instalasi tersebut akan terletak pada direktori Python 3.1 di C, seperti pada gambar di atas. Berikutnya, pada bagian ini, dilakukan pengaturan lanjut terhadap instalasi interpreter. Jika Anda tidak ingin menginstal bagian-bagian atau fasilitas-fasilitas tertentu yang dimiliki interpreter, maka dapat dilakukan dengan menaktifkan bagian tersebut. Pada program Advanced, terdapat checkbox untuk mengaktifkan pilihan agar Python melakukan kompilasi terhadap semua file .py ke dalam byte setelah proses instalasi selesai. Kemudian pilih Next. Berikutnya, tunggulah beberapa menit hingga proses instalasi selesai. Ketika selesai, pilih Finish untuk mengakhiri instalasi. Maka Anda dapat memulai menuliskan program-program dan berkreasi dengan algoritma-algoritma yang diketahui. Python yang telah selesai diinstal dapat dilihat dari daftar menu bar Start atau mengetiknya melalui Run. Di bawah ini merupakan contoh implementasi ketika Anda mengecek versi Python yang digunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan bahasa pemrograman Python. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.